Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratan muhtaramin wal muhtaramat wa asatidin wa asatidah wa bapak ibu jamaah salat maghrib lan jamaah pengajian rutin Masjid Al-Hijrah ingkang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mugi warga masyarakat sekitar masjid, masyarakat tetangga masjid ingkang mugi tansah pinaringan jembari rahmat wonten ngarsanipun Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marratin ghafarallahu lahu dhunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri wa in kanat mithla adadi waraqil asyjari wa in kanat mithla adadi ramlin alijin wa in kanat mithla ayyamid dunya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa saja yang akan tidur, yang akan menempati tempat tidurnya, bersiap-siap untuk tidur, kemudian membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalatha marrat. Menjelang tidurnya, di saat ada di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya, lalu membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 3 kali, maka ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak bumi di lautan. Yang pertama, wa in kanat mithla adadi waraqil asyjari, walaupun dosa-dosanya sebanyak bilangan daun-daun yang gugur dari pohonnya. Jadi sebanyak daun-daunnya ada di dalam pohon, baik itu daun yang masih ada di dalam pohonnya ataupun daun-daun yang sudah rontok, saking banyaknya dosa-dosanya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat mithla adadi ramalin alijin, adadi ramalin alijin, walaupun dosa-dosanya yang mengertikan sebanyak bilangan pasir yang ada di lautan, maka dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wa in kanat mithla ayyamid dunya,
walaupun dosa-dosanya sebanyak hari-hari yang ada di dunia, tetap mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena setiap menjelang tidurnya, setiap akan berbaringnya, selalu membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah, kula nyuwun pangapunten Allah dhateng panjenengan Allah Al-Alim ingkang maha agung, Al-Alima ingkang maha agung, alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang wajib disembah illahu angin mestine Gusti Allah. Sifate Gusti Allah Al-Hayyu, zat kang jumeneng, Al-Hayyu zat kang gesang, Al-Qayyum kang jumeneng. Wa atubu lan kula nyuwun tobat dhateng panjenengan ya Allah. Wa atubu lan kula nyuwun tobat ilaihi marang panjenengan ya Allah. Jadi itu. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia, man nasia. Man itu orang nasia yang selalu lupa. Al-insanu makhalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempat kesalahan dan kelupaan. Masumiyal insanu insanan illa lin nisyan. Manusia tidak sebut manusia kalau manusia tidak melakukan kelupaan. Lali terus, banyak salahnya, juga tidak baik. Lupa istighfar itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dicabut manusia, dua akar kata. Man itu orang nasia yang selalu lupa. Lupa apa? Lupa akan perintah-perintahnya Allah, lupa akan dosa-dosanya. Maka salah satu caranya jangan lupa ketika akan tidur, ketika menjelang tidurnya ada di pembaringannya masing-masing. Kalau tidurnya spring bed ya di spring bednya. Kalau tidurnya di lantai digelar dengan tikar, ya tidur di mana saja dia bertempat tidur, mau akan tidur, kemudian membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dibaca 3 kali saja, maka dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak bilangan daun-daun yang ada di pohon, sebanyak bilangan pasir yang ada di lautan ya. Oh, yang pertama tidak ada di daratan, kemudian yang ada di lautan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dibiasakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang tidurnya adalah berwudu seperti wudu yang akan mengerjakan sholat. Yang kedua, idza ja'adukum ila firasyi falyakhud dakhilata izarihi falyanfud biha firasyi falyasummallaha fa inna la yamukhalfahu ba'da. Kalau sudah wudu, Pak, ya, kalau tempat tidur kita ini kasur, spring bed atau tikar, jangan lupa menjelang tidurnya di kasur tempat tidur kita itu bawa kain. Kalau sarung ya sarung, monggo kain monggo. Kalau sekarang ada yang namanya apa itu tebah. Ya, tebah Pak gitu. Tebah nih sing sapu kerek cilik ya. Nah, itu kan disiapkan di tempat tidur kita masing-masing. Yang seperti itu baterainya habis. Jadi yang seperti itu disiapkan kain, mungkin sarung sing bersih atau kain monggo, handuk monggo, kalau ada tebah ya tebah. Itu Rasulullah memerintahkan kalau mau tidur maka ambillah kain sarung monggo, sewek monggo, pokok kain. Mantun ngoten, jangan lupa fal yang fut biha firasyi, tebasi tempat tidur kita. Dengan membaca falyasumallah, sebutlah nama Allah, mungkin bismillahirrahmanirrahim, maca apa saja, menyebut nama Allah. Napa sebab fa innahu la ya'lamu khalfahu ba'dahu, sebab kita tidak tahu di belakang setelah kita tidur nanti yang datang di tempat tidur kita itu siapa, tidak ada yang tahu. Mungkin setan,
nimbrung di tempat tidur kita. Mungkin jin nimbrung di tempat tidur kita. Mungkin makhluk-makhluk halus yang lainnya di tempat tidur kita. Kenapa? Karena kita tidak punya pengaman. Pengaman pertama tadi apa? Wudu. Pengaman yang kedua, tidak pernah membersihkan tempat tidur kita. Makanya Kanjeng Nabi ulangi, dirapikan tempat tidur. Itu termasuk sunnah Rasulullah. Ya, dirapikan tempat. Ajeng itu tetap basi. Bisa jadi jenengan oleh, lamun mboten ngebasi, wis dinggoni setan dhisik. Dadak sampean tumpaki pisan lu kurang lu. Ya kelonan ambek setan. Bahasa yang juga. Tapi nek sampean usir, bismillahirrahmanirrahim. Niat ngusir setan, niat ngusir napa dengan dibersihkan ya. Dengan menyebut asma Allah, nyingkri dengan sendirinya, menjauh dengan sendirinya, itu sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nek tikar sampean kebasi. Dan zaman saat ini kan wonten sing namanya tebal, yuk sapu cilik, nggih Pak. Sapu kerik cilik nak wonten, sapu khusus untuk tempat tidur. Niku maksudnya sapu sing ngoten berseni, bukan hanya berseni tapi ngusir setan. Setan sing nopo? Setan sing senantiasa tidur di tempat tidur kita, yang senantiasa mengganggu tidur kita. Makanya kalau lupa mboten napa? Wudu, lupa baca doa, lupa tidak membersihkannya, tidur beberapa menit, beberapa jam ya. Mantun-mantun mimpi sing boten-boten. Itu karang, itu gegeran, itu sing elek-elek, itu sing serem-serem. Kenapa dan kenapa? Karena tempat tidur kita dihinggapi oleh makhluk-makhluk halus atau setan dan lain. Usir. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Diusir. Itu dianjurkan oleh Rasulullah. Pun. Yang ketiga, sunnah Rasulullah di samping membaca astagfirullahaladzim tadi, ittaji ala syaqqika al-ayman, berbaringlah di atas lambung sebelah kanan. Berarti miring sebelah miring kanan. Jadi merangkul ngetempat miring sebelah kanan. Miringnya sebelah kanan, miring kanan. Lambung kita ada di sebelah kanan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan napa Pak luma tapi miring. Langkuk pokoknya awalnya miring Pak. Nuwun sewu awalnya miring kanan. Perkara pun tilem temenan kita ndak tahu reaksi kita. Mungkin meluma, ngorok gak karu-karuan. Iya. Ngorok bauan tenang jogo kerungu. Mungkin mengkurap, jangan sampai mengkurap, ngarai sesak napas nih. Mungkin reaksi kita apa saja setelah tidur nggak tahu. Tapi awal menjelang tidur diusahakan miring lambung yang sebelah kanan. Jadi posisi kanan ini miring ini berarti posisi tangan kita yang seperti miring. Pun kualik miring kiri. Pun kualik miring kiri. Diusahakan juga ketika tidur jangan membelakangi atau mungguli kiblat. Itu ini sirai nang gone wetan, sikile nang gone kulon. Niku mboten nangsa. Gak so. Lamun sirai mboten napa-napa. Sing sae malih kaya wong mati dilemi. Sirai temu di mana? Sirai temu di utara. Utara niku lor nggih. Miring kanan malih Pak nggih. Miring kanan malih berarti sirai nang kene dep mulon miring ke kanan. Berarti sirahnya ada di utara, miring kanan, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Perkara nanti berubah enggak masalah. Yang penting pertamanya seperti itu. Nah, kemudian yang sering kadang-kadang kita lupa juga, jangan lupa menutup aurat. Sekataan pendek nggih monggo, sarungan nggih monggo, tapi nuwun sewu, nggih sarungan tapi pakai celana dalam ya. Halo. Kadang-kadang lali. Ngene nek kamar iku wong loro tok, suami istri enggak apa-apa. Wis kalau wangi bablak blae. Mari ngono pas buka ngeten blae nggih. Wis ana tamu ana sapa bae. Niku yang paling kita khawatirkan sebab tidur kita enggak tahu reaksi kita apa yang kita lakukan enggak tahu.
maka miring ke kanan. Yang nomor 4, kana idza raqada wada'a yadaul yumna tahta khaddihi. Kanjeng Nabi senantiasa kalau mau tidur meletakkan tangan yang ada di bawah pipi sebelah kanan. Idza akhadha wada'a yadaul yumna tahta khaddihi. Jadi begini. Begini atau begini. Ya. Jadi meletakkan yadaul yumna, berarti belah tangan gini. Miring kanan, tangane dicekekno teng pipi ngeten. Paham, Pak? Sirahe ten mriki, adepe ngilen. Lah, niku lho, akat ngoten niku. Niku sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Niku perkara nanti sesudah tidur berubah enggak masalah. Tapi awalnya seperti ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jelas Pak nggih. Wudu, maten-maten, membersihkan tempat tidur sambil membaca menyebut asma Allah, kemudian tidurnya pada lambung sebelah kanan, kemudian yang berikutnya adalah meletakkan tangannya pada bawah pipi. Tangan yang mana? Tangan sebelah kanan. Oh, ini tidur temenan Pak. Niat tidur temenan yang diajarkan oleh Rasulullah. Pun. Setelah itu apa yang terjadi? Membaca surat Al-Kafirun. Tsumma nama ala khatimiha fa inna bara'atun minasyirki. Membaca surat Al-Kafirun sampai pungkas. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu sampai khatam. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Siapa yang mau tidur membaca surat Al-Kafirun seperti itu, maka dia dibebaskan dari kesyirikan, dibebaskan dari sifat syirik, menyekutukan Allah, dibebaskan dari melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dia akan selalu ingat kepada Allah dengan membaca surat Al-Kafirun tersebut. Di samping membaca surat Al-Kafirun, gak turu-turu bulan Pak ya, oke. Apa-apa, saya baca, saya jelaskan mana yang bisa dilakukan monggo, mana sekiranya berat tidak dilakukan monggo sunnah. Berikutnya, idza awaita ila firasyi faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah fa innaka la yazala alaika minallahi hafidun wa la yaqribannaka syaiton hatta tusbiha. Apabila kula panjenengan akan tidur menempati tempat tidur kita masing-masing, maka jangan lupa bacalah ayat kursi sampai tuntas. Wa ilahukum ilahu wahid sampai selesai. Maka barang siapa yang membaca ayat itu, maka Allah akan menjaganya sepanjang malam. Sepanjang malam. Bahkan wala yakribanna asyaitonu hatta tusbiha. Setan tidak akan mampu mendekati kita. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Dengan membaca ayat kursi. Jadi timbang makanya ini pun ajeng tilem pun HP-an yo lali gak maca napa. Ajeng tilem HP-an tek. HP ini neblok wong turu. Iya, dihindarkan. Jadi nek wis niat turu, nek nipun niat turu ini dilakukan. Cara HP-an mau ajeng dereng tilem monggo. Sak kersa niku hak panjenengan kok. Tapi nek wis niat tilem temenan, itu tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, nek betul-betul mau tidur yang sesungguhnya
jangan lupa baca ayat kursi sampai selesai, karena disitulah Allah pasti menjaganya. Bahkan Allah tidak akan bisa mampu setan itu mendekat menggoda orang yang tidur tadi hatta tusbika, sampai datangnya waktu subuh kalau dia bangunnya menjelang subuh. Kalau dia bangunnya jam 3 ya jam 3 sampai jam 3 pun dia akan terjaga. Sampai kapanpun dia bangun, bahasa yang gampangnya, sampai dia kapanpun bangun, maka dia akan terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terjaga, tidak akan bisa setan mendekatinya. Mendekati mau menjaga, apalagi menggoda. Lah orang yang sampai tergoda oleh setan, kenapa? Dia melupakan bacaan ayat kursi. Dia melupakan bacaan ayat kursi. Nah, turunnya tok enak kursi dawa. Tidurnya aja di kursi, tapi tidak membaca ayat kursi. Ada kan Pak tidur sofa yang kursi, tidurnya di kursi tapi tidak membaca ayat kursi, baca gampang-gampang gitu. Nah, ayat kursi itu kudu apa? Kudu apa? Oh, jelas Pak nggih. Jadi yang nomor 6 tadi adalah kalau mau tidur jangan lupa baca ayat kursi sampai khatam. Kemudian disitulah Allah pasti menjaganya dan tidak akan tergoda dikekati oleh setan. Berikutnya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasi kullailatin jama'a kafai thumma nafat fihima faqara fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir ayat wa qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ayat thumma yamsuhu biha mastata'u min jasadi. Nah ini sing jenenge ruqyah dengan sendirinya. Kalau banyak jenengan diruqyah oleh orang lain, ada ruqyah di mana-mana, jenengan bisa meruqyah diri sendiri yang diajarkan oleh Rasul. Bagaimana caranya, Pak? Bagaimana caranya? Ini yang diajarkan Rasulullah. Apabila mau tidur setiap malamnya jama'a kafaihi, mengumpulkan dua tangan telapaknya. Nah, seperti ini. Mantun ngoten. Setelah itu tsumma nafat fihi ma faqara fi kulli wallahu ahad wa a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas. Mantun ngoten ditiup dulu mari ngono membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin idza waqab min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pun mantun ngoten ditiupkan. Mari ditiupkan. Tsumma yamsahu bihima mastata'u min jasadi. Mari ngoten diusapkan wajahnya, sirahnya, apa yang bisa, apa yang kuasa. Colo campene sak mentok mboten apa. Mana yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Mana yang dijangkau bisa jangkau tangan kita, usapkan. Dari tiupan tadi setelah membaca qul huwallahu ahad, qul bil falaq, qul birabbin nas. Oh, cara sirahe nggih ngoten Pak dilatani. Ini menjaga diri kita dari godaan setan, dari gangguan yang lainnya termasuk santet dan lain sebagainya. Itu bisa kita jaga sendiri lewat apa? Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak mboten nggih, jarang-jarang kudu dilakoni ben dinten. Kula lailatin. Ya, saben tilem mengumpulkan dua telapak tangannya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah yang nomor 7. Pun. Jelas Pak? Jelas. Pun. Mantun ngoten setelah itu yang nomor 8 al-ayatain fi akhir suratil Baqarah. Man qara'aha fi lailatin kafatahu. Membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah. Napa, Mas? Surat ayat terakhir surat Al-Baqarah apa bacaannya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahsibukum fayaghfir ma yasha wa ya'dil ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbil wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa la rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta wal ladzina min qablina rabbana la tahmilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka siapa yang membaca 2 ayat pada akhir surat Al-Baqarah itu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir membaca seperti bacaan kita, subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Lalu membaca apa? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Baru membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Insyaallah selama tidurnya malaikat menjaga kita, Allah menjaga kita, setan tidak bisa, jangankan menggoda, mendekati saja tidak bisa. Mengapa? Karena kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan materi tentang bacaan ketika akan tidur dan disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun sampai terkata baca sampai sakit mawon Pak nggih, gak sempat baca, jangan lupa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu mawon boten saged pun sampai dilalekno. Supaya apa? Dosane entek. Iya, perkara wudu sampai kali mboten ngono. Itu yang paling penting. Semuanya yang ada di keterangan yang saya sampaikan semuanya diajarkan, bukan hanya diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tangi dulu tambah saya adik kerenyang-kerenyang, adik cenu-cenu nggih Pak, aja ngadeg ka angel napa? Sebab dijaga langsung oleh malaikat Allah, termasuk Allah sendiri yang menjaga. Pun, gue barangkali ada yang bertanya, ada beberapa menit. Kalau ada yang tanya, saya tutup dengan doa. Tanglet seputar tentang apa yang saya sampaikan, sesuai dengan tema. Tapi lamun di luar tema, gimana menapa? Biasanya sudah doa yang dibacakan saat tadi itu belum nggak langsung tidur, padahal sudah baca dari sebelumnya. Tidurnya itu harus pakai hati itu hilangnya sendiri. Itu ya bagaimana? Apa tidak gugur doa itu apa gimana? Jadi kan saya sampaikan, nek wis niat tidur sesungguhnya, aktivitas yang lainnya kalau sinau ya sinaune bukune didekek, nek cara kepengin buka HP ini dituntasno wis dipateni utawa didekek ya wis mari ngono baru amalkan wudu dan lain sebagainya sampai tadi yang terakhir membaca subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar lalu bismillahirrahmanirrahim baru tidur sesungguhnya. Namun lamun pas mari maca ngono dadak kebal pipis mbamane ya enggak apa-apa. Tapi kan sudah baca. Tapi jangan lupa habis pipis apa? Wudu lagi. Kan sudah dibaca. Aman. Termasuk setelah tengah-tengah malam kita tidur terbangun. Terbangun mantun-mantun apa? Mantun terbangun dan kebet pipis, pengen pipis juga. Saking dinginnya AC ini mungkin. Ya enggak apa-apa. Ya. Paling tidak seiling astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu saja penggantinya. Aman tuh, begitu ya. Berarti menggugurkan enggak apa-apa. Sama juga ketika pengen pipis atau apa enggak apa-apa. Yang penting itu yang dilakukannya dibaca dengan istiqomah. Coro ngapun Pak? Apa tuh pengen kasih? Enteng kasih. Apa? Ya wudu lagi kan wudunya kan dijaga tuh. Wudu itu paling penting. Wudu itu paling penting. Jadi lamun bacaannya sudah dibaca semuanya, ya karena atas kecil kan lagi ya. Nah, cara batal wudune, wudu malih. Nah,
Mari ngono tidur maling. Bahkan umpamane mboten maca tok, ngapunten. Wudu tok niku lho sama dijaga kali malaikat. Maca tok gak wudu, emang. Nggih. Maca tok gak wudu kurang afdol, nggih. Nek iso karo-karone. Nggih. Nggih. Pancene wong umat Kanjeng Nabi Pak nggih. Nggih kadang-kadang sing iso dilakoni monggo. Lamun pancene kok aku wudu pas musim dingin, waduh, adem seru, wis gak apa-apa. Ya, wis maca diwaca ae daripada tidak membaca sama sekali. Nggih, la yudraku kullu wa la yudraku kullu. Gak iso dilakoni kabeh gak apa-apa, tapi pun ditinggal kabeh. Paham Pak nggih? La yudraku kullu wa la yudraku kullu. Gak iso nglakoni kabeh mboten napa-napa, tapi wa la yudraku kullu, jangan ditinggal semuanya. Yo gak wudu, gak maca apa-apa, blesek turu ae. Iya. Nah, niku sing kirang saya. Cukup Pak. Mawon ingkang saged kula sampeyan mugi-mugi manfaat lan barokah. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna ya Allah min ibadika shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi